Halo, perkenalkan nama saya Lipiana Saragin yang belakang 215 dari kelas N, Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan memaparkan video mengenai musuh alami yaitu capung jarum untuk pemenuhan tugas manajemen agroekosistem aspek HPT yang diampu oleh Bapak Anton Muhibidin SPMP. Selamat menyaksikan. Tanaman budidaya, terutama budidaya tanaman padi, sangat mengutamakan aspek pengendalian hama. Pengendalian hama bukan berarti pemusnahan hama secara total, melainkan mengatur jumlah hama yang menyerang agar berada di bawah ambang ekonomi. Pentingnya pengendalian hama yakni untuk membantu perkembangan musuh alami. Banyak musuh alami yang hidup di lahan pertanian. Salah satunya adalah capung jarum. Capung jarum atau papatong jarum atau dalam bahasa ilmiah Snura heterostica atau di daerah lain merupakan nama yang berbeda. Ada yang menyebutnya papatong jarum, kinjengdom, kasasiur, dan ada juga yang menyebutnya coblang. Habitat dari capung jarum bisa ditemukan di mana saja, tetapi biasanya capung jarum mudah ditemukan di sepanjang aliran sungai, sawah, rawa-rawa, kolam, dan hutan. Namun, capung jarum juga bisa hidup di daerah pantai ataupun di daerah pegunungan. Capung jarum merupakan musuh alami. Musuh alami sendiri sangat membantu petani untuk mengendalikan jumlah hama yang menyerang tanaman yang dibudikan. Dengan dijelaskan dari ordo Odonata yaitu serangga pemangsa, pada saat masa kawin, capung jarum memangsa ngengat penggulung daun. Sedangkan ketika capung jarum masih menjadi nimfa, nimfa capung jarum bisa memangsa nimfa dari wereng, dan ketika dewasa, capung jarum memangsa serangga yang kecil seperti wereng. Capung jarum biasanya berburu mangsanya terbang di bawah tajuk daun tanaman padi. Seperti capung pada umumnya, di alam capung jarum berperan sebagai pemangsa binatang kecil lainnya, terutama serangga. Kecepatan terbang yang lebih lamban dibanding capung Anisoptera atau capung purba membatasi gerakannya dalam memilih mangsanya, sehingga capung jarum dewasa lebih banyak memangsa serangga-serangga yang menempel pada tumbuhan atau tanaman tertentu, misalnya wereng coklat yang dikenal sebagai hama tanaman padi. Oleh karena itu, meskipun potensi pemangsanya belum banyak diketahui, maka capung jarum ikut berperan sebagai musuh alami yang dapat mengurangi populasi hama tanaman pangan. Nimfa atau pradewasa mirip capung dewasa. Ujung abdomen dilengkapi 3 bangunan tambahan semacam umbai yang dinamakan caudal imaele. Bentuknya bervariasi tergantung jenisnya, seperti dewasanya nimfa capung yang hidup di perairan tawar seperti kolam, danau, selokan, atau sungai juga. Sebagai pemangsa fauna air lainnya yang berukuran lebih kecil, terutama jenis-jenis serangga air.
Pemangsaan nimfa capung terhadap jentik-jentik nyamuk di suatu habitat perairan dapat mengendalikan populasi nyamuk. Sebaliknya, nimfa capung yang juga merupakan sumber makanan biota air, seperti kumbang atau kepik air, katak, dan ikan, sering dimanfaatkan oleh pemancing ikan sebagai umpan. Tubuh nimfa capung dapat menimbun racun dari mangsanya, sehingga bisa dijadikan sebagai indikator suatu perairan. Kelestarian capung perlu dipelihara dengan keberadaan tempat hidupnya yang sebagian besar berupa perairan. Capung jarum sangat peka terhadap perubahan lingkungan, terutama oleh pencemaran limbah beracun atau pestisida. Tidak heran serangga ini sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Jenis predator perairan ini dapat digunakan sebagai indikator pencemaran perairan di ekosistem perairan. Misalnya, apabila perairan di suatu ekosistem tercemari limbah racun atau pestisida berat, maka dapat diindikasi antara lain dengan ketidakhadiran atau kelangkaan berbagai jenis binatang predator ini. Apabila di suatu ekosistem perairan masih ditemukan jenis-jenis binatang predator yang cukup berlimpah, maka dapat diindikasikan bahwa kualitas air di ekosistem tersebut belum tercemari racun secara berat. Pada ekosistem capung jarum, berperan sebagai penjaga keseimbangan rantai makanan, di mana capung jarum berperan sebagai serangga predator yang bertindak sebagai musuh alami yang dapat mengurangi populasi sehingga mampu menekan dinamika populasi serangga yang berpotensi sebagai hama pertanian. Hal ini menunjukkan posisi penting keberadaan capung dalam keseimbangan ekologi, khususnya capung jarum. Adapun faktor yang menyebabkan kepunahan atau hilangnya capung antara lain yaitu penelitian yang dilakukan Kawuwung 2010 di Taman Nasional Bogani Nani Wartobone menunjukkan bahwa alih fungsi lahan kawasan Taman Nasional ini menjadi area pertanian, permukiman, perladangan, terlebih disertai dengan berbagai kriminalisasi hutan seperti penebangan kayu, pencurian flora dan fauna yang menyebabkan kerusakan hutan yang serius di kawasan ini. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya area Taman Nasional dari 300.000 hektar menjadi 280 hektar. Akibat kerusakan ini, terjadi penurunan kualitas dan kuantitas air di Danau Bolango dari Limboto. Selain itu juga berbagai flora dan fauna mengalami penurunan jumlah yang drastis. Menurut Dolny et al. 2011, capung tidak akan ditemukan pada hutan yang telah mengalami gangguan atau hutan yang telah mengalami alih fungsi, sehingga keberadaannya dapat mengindikasikan kondisi suatu hutan apakah tergolong baik atau sudah rusak dari paparan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.